Orang-orang Toraja adalah etnis yang umumnya tinggal di pegunungan bagian utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Diperkirakan suku Toraja memiliki populasi sebanyak 1 juta jiwa. Tidak semua kelompok masyarakat Toraja bermukim di Tanah Toraja, melainkan sekitar 500.000 jiwa tinggal dan tersebar di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa, sedangkan sebagian lainnya telah tersebar ke berbagai daerah di Indonesia. Kepercayaan suku Toraja. Sebelum abad ke-20, suku Toraja menganut kepercayaan animisme dan sama sekali tidak tersentuh oleh dunia luar. Hingga akhirnya pada awal tahun 1900-an, misionaris dari Belanda datang ke wilayah ini dan mengenalkan agama Kristen. Kini mayoritas masyarakat suku Toraja memeluk agama Kristen. Selain itu, sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme Aluk Todolo. Orang Toraja mulai lebih terbuka terhadap dunia luar sejak tahun 1970-an, di mana selanjutnya Tanah Toraja dijadikan ikon pariwisata Indonesia. Kemudian pada tahun 1900-an, suku Toraja juga mengalami transformasi budaya, yaitu dari masyarakat dengan kepercayaan tradisional dan agraris menjadi masyarakat beragama Kristen dan bermata pencaharian dengan mengandalkan sektor pariwisata. Sejarah suku Toraja. Asal-usul orang Toraja ialah dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Cina Selatan dan Vietnam. Pada awalnya, nenek moyang suku Toraja mendiami wilayah pantai di Sulawesi sebelum akhirnya berpindah ke dataran tinggi. Belanda telah melakukan kegiatan perdagangan dan memiliki kekuasaan politik di Sulawesi sejak abad ke-17. Namun selama sekitar 2 abad mereka tidak memberi perhatian pada wilayah yang ditinggali suku Toraja, yaitu dataran tinggi Sulawesi Tengah. Alasannya sederhana, sebab daerah tersebut sulit dijangkau. Selain itu, tidak terdapat banyak lahan produktif yang dapat diolah dan memberikan keuntungan. Hingga kemudian pada akhir abad ke-19, agama Islam mulai menyebar pesat di Sulawesi Selatan. Kolonial Belanda pun mulai khawatir dengan keadaan ini. Mengetahui mayoritas suku Toraja masih menganut kepercayaan tradisional, melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan kristenisasi. Pada awalnya, misionaris Belanda mendapat perlawanan dari anggota masyarakat Toraja, terutama karena Belanda menghapus sistem perbudakan di mana pada saat itu menguntungkan orang-orang pribumi. Mengenai penghapusan perbudakan tersebut, Belanda memberi dampak positif, akan tetapi mereka juga menggunakan cara lain seperti pemindahan paksa orang Toraja ke dataran rendah agar lebih mudah dikontrol. Sejarah inilah yang menjadi awal penyebaran suku Toraja. Pada masa itu, Belanda juga menetapkan pajak yang sangat tinggi untuk menggerogoti kekayaan masyarakat Toraja. Dengan segala upaya, suku Toraja saat itu tetap berpegang dan mempertahankan kepercayaan dan adat istiadat mereka. Hanya sekitar 10% yang berpindah kepercayaan menjadi Kristen di tahun 1950. Hal ini terjadi karena serangan penduduk muslim di dataran rendah pada tahun 1930, sehingga banyak orang Toraja yang pindah ke agama Kristen untuk mendapat perlindungan politik dari Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan NKRI, terjadi pemberontakan oleh Darul Islam yang terjadi selama kurun waktu 15 tahun, tepatnya dari tahun 1951 hingga 1965. Darul Islam ingin mendirikan negara Islam di seluruh Sulawesi. Perang gerilya yang menguras tenaga selama 15 tahun tersebut menyebabkan lebih banyak orang Toraja berpindah dan memeluk agama Kristen. Keluarga dalam suku Toraja. Dalam tradisi suku Toraja, sebuah desa adalah satu keluarga besar. Masyarakat Toraja tinggal di rumah adat yang bernama Rumah Tongkonan. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan nama desa. Sistem pernikahan dengan sepupu jauh adalah hal yang biasa dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan. Sepupu jauh yang dimaksud adalah sepupu keempat dan seterusnya. Sedangkan pernikahan dengan sepupu dekat sangat dilarang dan hanya diperbolehkan bagi kaum bangsawan. Hal tersebut dilakukan oleh kalangan bangsawan agar menjaga keturunan mereka tetap berada di darah yang sama. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga agar harta mereka tidak tersebar. Sistem kekerabatan yang terbentuk dari pernikahan ini berarti mereka melakukan hubungan yang sifatnya timbal balik. Dalam arti, keluarga besar saling tolong-menolong dalam berbagai hal, mulai dari ritual kerbau, pertanian, hingga membayar hutang. Rumah Tongkonan. Rumah adat Toraja bernama Tongkonan. Rumah ini hanya ditinggali oleh kaum bangsawan dari suku Toraja dan menjadi pusat kehidupan masyarakat Toraja. Terdapat cerita rakyat yang dipercaya oleh masyarakat Toraja mengenai pendirian pertama rumah Tongkonan. Masyarakat Toraja percaya bahwa Tongkonan pertama kali dibangun di surga dengan jumlah 4 tiang. Kemudian leluhur orang Toraja turun ke bumi lalu meniru rumah tersebut dan menggelar upacara besar. Karena merupakan rumah yang besar dan megah, maka pembangunan rumah Tongkonan adalah pekerjaan besar yang melelahkan. Oleh sebab itu, sebuah rumah Tongkonan dibangun oleh keluarga besar secara bersama-sama. Rumah Tongkonan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Rumah Tongkonan batu.
Rumah tradisional ini adalah jenis rumah tongkonan yang ditinggali oleh keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan yang dimaksud ialah orang yang tidak memiliki jabatan atau posisi dalam pemerintahan setempat. Yang kedua, rumah tongkonan Pekamberan. Rumah adat ini dihuni oleh keluarga bangsawan yang memiliki wewenang tertentu dalam adat istiadat dan tradisi setempat. 3. Rumah tongkonan Layuk. Rumah ini merupakan tempat kekuasaan tertinggi dan digunakan sebagai pusat pemerintahan. Rumah ini hanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan, bukan sebagai tempat tinggal.